Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan latihan untuk proses inputting data ke dalam SPSS. Jika di dalam laptop Anda sekalian sudah ada SPSS, tinggal buka saja untuk SPSS-nya, maka akan muncul tampilan awal di dalam SPSS. Ya, tampilannya bisa seperti ini, tergantung dari versi berapa SPSS Anda. Ya, nanti bisa ada sedikit perbedaan tampilan, tapi prinsipnya sama. Oke, untuk tampilan awal akan muncul seperti ini. Nah, mana yang harus kita lihat? Ini ada data view dan juga ada variable view. Nah, data view ini adalah tempat nanti kita memasukkan data-data, pengambilan data itu akan dimasukkan di sini. Sedangkan kita membuat skema variabel terlebih dahulu di sini, di tampilan variable view. Katakanlah kita mau meneliti tentang hubungan antara usia dengan kadar kolesterol, seperti itu. Nah, ada data-data yang akan nanti diambil di dalam penelitian. Misalnya, satu, ada data terkait dengan respondennya. Responden apa saja sih yang akan kita ambil data-data tersebut? Satu, katakanlah jenis kelamin. Nah, kita tuliskan di sini jenis kelamin. Langsung saja. Nah, maka akan muncul di sampingnya di sini numerik. Ya, di sini ada numerik, ada koma, ada dot, ada scientific, ada tanggal, mata uang, custom currency, string, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis kelamin kita tetap menggunakan numerik di sini karena nanti kita akan memberikan kode berupa angka 1 atau angka 2. 1 katakanlah untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi yang ditampilkan di dalam SPSS itu berupa kode-kode. Yang dimasukkan ke dalam SPSS juga berupa kode-kode. Karena sudah masuk dalam tahap coding yang dilanjutkan ke inputting data SPSS. Ini desimal. Desimal boleh menggunakan 2 seperti ini ataupun 0. Berarti tidak ada desimal. Oke. Ya, ini desimal juga tetap kita nolkan saja. Nah, label itu berupa keterangan. Katakanlah tadi jenis kelamin. Nah, kembali lagi ke nama variabel di sini. Ini nama variabel boleh disingkat. Katakanlah jenis kelamin saya hanya menuliskan JK. Nah, seperti itu saja sudah mewakili untuk penulisan variabel. Nah, kemudian nilainya. Nah, disinilah yang akan kita membuat kode. Tadi kita ilustrasikan 1 itu adalah laki-laki. Maka add 2 adalah perempuan. Oke. Missing kita lewati, kolom kita lewati, align ini boleh mau menggunakan rata kiri, rata kanan ataupun rata tengah. Ya, biasanya sih kita pakai yang kiri. Kemudian untuk keterangan di sini, ya, data jenis kelamin itu masuk dalam kategori jenis data apa? Apakah nominal, ordinal, atau scale? Ya, tentu saja nominal, maka kita klik keterangan nominal.
Ordinal ya untuk jenis-jenis data yang ordinal. Scale untuk jenis-jenis data yang interval dan rasio. Seperti itu keterangannya. Nah, kita klik nominal. Kemudian data tingkat pendidikan. Kita menuliskannya misalnya pendidikan saja. Ini tetap numerik, desimal kita nolkan. Ini keterangan boleh 0, boleh kosong, atau boleh diberikan keterangan. Kita misalnya tingkat pendidikan. Nah, sudah seperti itu. Kemudian di sini tadi ilustrasinya misalnya 1 itu untuk pendidikan yang SD. Nah, seperti itu. 2 itu untuk yang SMP. 3 itu misalnya untuk yang SMA. 4 misalnya untuk yang perguruan tinggi. Nah, kita klik OK. Kemudian apalagi usia. Oh, belum. Ya, kita kembali ke sini. Rata. Rata. Nah, pendidikan itu masuk kategori yang mana? Ordinal. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Umur. Nah, kalau umur maka untuk label di sini sama umur. Value tidak kita isi karena berupa data numerik. Jadi di sini tidak memasukkan pengkodean. Kita pakai kiri. Ini sudah pakai scale. Ya, scale. Karena kita mau memasukkan umur itu sebagai data numerik. Apakah bisa umur dijadikan kategorik? Bisa. Umur kategorik. Oh, karena ini ada namanya sama. Umur kat. Numerik. Ini kasih keterangan umur kategorik. Nah, kategori apa sih akan nanti kita masukkan? Misalnya 1 itu untuk kategori usia remaja. 2 itu misalnya kategori usia dewasa. 3 itu katakanlah lansia. Oke. Sampai keterangan juga kita tuliskan. Karena tadi usia tapi kita kategorikan, berarti itu kita masuk ke dalam data ordinal. Seperti itu. Nah, nama-nama variabel tergantung penelitian Anda itu mau menyajikan dalam data kategorik atau data numerik. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan di nilai value di sini dan juga di keterangan nominal, ordinal atau scale. Ya, misalnya terkait dengan hubungan antara usia dengan kepatuhan minum obat. Berarti usia sudah ada, usianya mau menggunakan yang numerik atau umur yang kategori. Kepatuhan minum obat. Ya.
Ini desimal kita nolkan, ini kepatuhan minum obat. Misalnya 1 itu untuk kategori patuh, 2 itu untuk kategori tidak patuh. Atau boleh juga misalnya Anda memberikan kategorinya menjadi 3, ya. Tidak patuh, cukup patuh, sangat patuh, itu juga boleh, tergantung riset Anda masing-masing. Nah, kepatuhan itu juga diberikan keterangan. Kepatuhan masuk dalam kategori ordinal. Nah, tuliskan sebanyak mungkin variabel yang Anda teliti di sini. Berikan identitas yang jelas dan berikan keterangan yang tepat. Apakah data kategori atau data numerik. Dan juga berikan keterangan yang jelas di sini. Supaya nanti di tampilan data view itu terlihat jelas. Katakanlah responden 1, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Pendidikannya SD. Ini sudah otomatis, disetting otomatis. Keluar keterangannya. Ini umur, saya klik 1. Oh, bukan, ini umur numerik, berarti 35 tahun. Umur di sini umur 1 remaja. Kepatuhan 1 patuh. Nah, bisa ditampilkan dalam keterangan huruf-huruf seperti ini yang menyajikan kata-kata dari tiap variabel. Bisa juga kita tuliskan dalam kode tadi. Sebenarnya disetting otomatis. Jadi bisa kita cek di sini value. Nah, di sini hanya berupa kodenya saja. Tapi kalau kita klik value label, maka sudah muncul keterangan tersebut. Nah, katakanlah di sini jenis kelamin kita memasukkan kodenya 2, pendidikan 2, umurnya ini 35, laki, umurnya 2, kepatuhannya 2, dan seterusnya. Responden 3, jenis kelaminnya kodenya 1, pendidikannya 3, umurnya katakanlah 45, umur kategorinya katakanlah tadi 3, 2, kepatuhannya. Oke, kita contohkan lagi seperti ini. Atau jika Anda sudah memiliki data-data kode ini di Excel, Anda tinggal di copy, pastekan ke sini. Oke, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk proses inputting data. Nanti saya berikan tugas untuk latihan membuat variabel dan juga memasukkan data variabel tersebut. 5 data sampel saja. Untuk variabel-variabelnya nanti saya sampaikan di Google Classroom. Saya kira cukup untuk pertemuan kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.